Candi Borobudur merupakan salah satu destinasi terkenal di Indonesia dan menarik minat wisatawan lokal dan mancanegara. Selain menjadi tempat wisata, tentunya candi besar ini juga berfungsi sebagai tempat ziarah budaya leluhur umat Buddha. Terlebih, bangunan bersejarah ini disebut sebagai monumen Buddha terbesar yang ada di dunia. Kemegahan arsitektur candi yang terletak di Magelang, Jawa Tengah ini tidak terlepas dari sejarah panjang dan perkembangan agama Buddha di Indonesia. Candi Borobudur pernah masuk dalam daftar 7 keajaiban dunia, sehingga namanya dikenal hingga mancanegara. Lalu, seperti apa sejarah dari Candi Borobudur tersebut? Fakta fantastis akan mengulas informasinya berikut ini. Seperti biasa, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya ya, agar kamu tidak ketinggalan info menarik lainnya. Sejarah awal Candi Borobudur. Seperti yang kita ketahui, Candi Borobudur adalah candi atau kuil terbesar di dunia. Candi Borobudur ini dibangun pada abad ke-8 dan 9, sekitar tahun 800 Masehi, pada masa kerajaan Mataram kuno, di bawah pemerintahan dinasti Sailendra dengan rajanya Samaratungga. Pembangunan Candi Borobudur juga diprediksi memakan waktu hingga puluhan atau bahkan ratusan tahun, sampai benar-benar terbentuk pada masa pemerintahan Raja Samaratungga di tahun 825 Masehi. Pembangunannya bermaksud untuk memuliakan raja-raja yang telah bersatu kembali dengan dewa, sekaligus tanda bakti terhadap agama Buddha. Dalam sejarahnya, belum ada yang menjelaskan siapa sosok yang membangun Candi Borobudur tersebut. Sebab pada masa itu, agama Hindu dan Buddha berkembang secara bersamaan di Pulau Jawa. Tercatat dalam sejarah, dinasti Sailendra diketahui merupakan penganut agama Buddha aliran Mahayana. Sementara di area Borobudur juga terdapat penganut Hindu yang beraliran Siwa. Para arkeolog menyebut pembangunan Candi Borobudur sempat mengalami perombakan hingga 4 kali. Mulanya dikabarkan pembangunan Candi Borobudur ini dimulai dengan meratakan dataran yang ada di sekitar candi, lalu memadatkan tanah dengan batu untuk kemudian dibentuk struktur piramida. Struktur tersebut lalu diubah karena luas undakan persegi dan melingkar di area tersebut ditambah. Setelah itu, Candi Borobudur mengalami perubahan terakhir pada undakan melingkar dan dilakukan pelebaran ukuran pondasi. Bangunan candi ini dibangun menggunakan batu yang dipotong dan disusun sedemikian rupa tanpa menggunakan bahan perekat untuk merekatkan batu. Diperkirakan lebih dari 2 juta balok batu andesit yang digunakan untuk membangun candi ini berasal dari sungai yang cukup jauh dari candi dan dibawa menggunakan gajah atau kuda. Menurut legenda, Candi Borobudur didirikan oleh arsitek yang bernama Gunadarma. Akan tetapi, secara historis, hal itu belum diketahui secara pasti. Candi megah ini juga disebutkan dalam kitab Negara Kertagama karangan Empu Prapanca. Ia menyebutkan adanya wihara di Budur, yang artinya sebuah biara di atas bukit. Sejarah singkat Candi Borobudur. Dahulu, Candi Borobudur sempat tertutup lapisan tanah dan debu vulkanik yang sangat tebal. Diperkirakan tertutupnya candi ini karena terkena efek erupsi Gunung Merapi selama berabad-abad dan ditumbuhi pohon serta semak belukar. Hingga menyerupai bukit, kemegahan candi tersebut pun terkubur sekitar tahun 928 Masehi
hingga 1006 Masehi. Bahkan, dalam manuskrip abad ke-18, Candi Borobudur pernah hilang dalam catatan sejarah. Selain itu, Borobudur mulai dilupakan karena keyakinan penduduk beralih dari Buddha ke agama Islam. Eksistensi Candi Borobudur kembali pada masa Thomas Stamford Raffles ketika Inggris berkuasa, saat ia menjabat sebagai gubernur jenderal di Pulau Jawa pada 1811. Pada saat itu, Raffles mendengar terdapat bangunan besar yang tersembunyi jauh di dalam hutan yang ada di dekat desa Bumi Segoro, Keresidenan Magelang. Dalam publikasi UNESCO yang berjudul The Restoration of Borobudur, bahwa Raffles mengutus insinyur Belanda bernama Christian Cornelius untuk melakukan pemeriksaan. Namun yang ditemukan hanya sebuah bukit yang ditumbuhi pepohonan dan semak belukar. Butuh waktu lama untuk memperbaiki bagian candi yang rusak. Nama Borobudur pertama kali ditulis oleh Raffles sendiri dalam buku The History of Java. Jika dilihat dari sebelumnya, tidak ada dokumen yang lebih tua yang menyebutkan nama Borobudur pada awal abad ke-19. Namun, untuk waktu yang cukup lama, ornamen dan artefak candi ini banyak dicuri, dijarah, dan diburu oleh kolektor. Kepala arca Buddha adalah bagian yang paling banyak dicuri. Karena itulah, kini di Candi Borobudur banyak ditemukan arca tanpa kepala. Bahkan pada tahun 2005, arca Aksobia pernah akan dilelang oleh Balai Lelang Christie's di Manhattan, New York, Amerika Serikat. Tetapi akhirnya ditarik dari daftar pelelangan adanya penyelidikan mengenai pemilik sah arca tersebut. Pada tahun 1905, pemerintah kolonial Belanda menyetujui proposal komite untuk mengalokasikan anggaran untuk menjalankan proyek restorasi Candi Borobudur. Pemugaran pertama dilaksanakan dari tahun 1907 sampai 1911 yang dipimpin oleh Theodor van Er. Pada 1929, pemerintah Hindia Belanda membentuk komisi untuk mengkaji penyebab kerusakan bangunan candi. Setelah Indonesia merdeka, pemerintah Indonesia pada tahun 1955 meminta bantuan kepada UNESCO untuk menangani permasalahan yang ada. Selanjutnya, Candi Borobudur dinyatakan dalam kondisi darurat dan UNESCO dilibatkan secara aktif dalam upaya pelestariannya di tahun 1960. Diperlukan waktu yang sangat lama dan biaya sangat besar untuk memugar bangunan candi. Akhirnya, pada tanggal 15 Juli 1980, bangunan candi dibuka sebagai tempat wisata dan diresmikan oleh Presiden Soeharto pada 1983. Beberapa tahun kemudian, UNESCO menetapkan candi tersebut sebagai pusaka budaya dunia pada tahun 1991. Pada 11 Februari 2022, pemerintah meresmikan status Candi Borobudur sebagai tempat peribadatan umat Buddha di Indonesia dan dunia. Oleh karena itu, Borobudur menjadi objek wisata tunggal di Indonesia yang paling banyak dikunjungi wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. Namun kondisi ini mengakibatkan tingkat keausan batu candi meningkat dibandingkan saat pertama kali dipugar akibat banyaknya jumlah pengunjung. Makna bangunan Candi Borobudur. Menurut filsafat Buddha, struktur tingkatan Candi Borobudur merupakan konsepsi alam semesta. Strukturnya dapat diasumsikan seperti roda kehidupan alam semesta dan terbagi menjadi 3 tingkatan, yaitu Kamadhatu yang terletak pada bagian paling bawah candi yang melambangkan alam bawah atau sebab akibat mengenai perilaku manusia terkait nafsu duniawi seperti mencuri,
memperkosa, penyiksaan, dan fitnah. Rupa datu yang terletak pada bagian tengah candi yang melambangkan alam antara atau peralihan, yaitu perilaku manusia yang mulai meninggalkan keinginan dunia tapi masih terikat dengan dunia nyata. Arupa datu yang terletak pada bagian atas candi yang melambangkan atas atau alam tertinggi, disebut juga dengan unsur tak berwujud sebagai tanda tingkatan meninggalkan nafsu duniawi. Fakta menarik Candi Borobudur. Selain sejarah yang cukup panjang, Candi Borobudur juga menyimpan sejumlah fakta-fakta unik, di antaranya sebagai berikut. Candi Borobudur memiliki 2.672 panel relief dan 504 arca Buddha yang menjadikan Candi Borobudur sebagai pemilik relief Buddha terlengkap dan terbanyak di dunia. Kubah pusatnya memiliki 72 patung yang berada dalam stupa. Relief di bagian dasar dinding candi menceritakan kisah Karma Wibangga yang menggambarkan kehidupan, perilaku, dan lingkungan manusia. Pada relief bagian atas candi mengisahkan tentang kehidupan Buddha sebelum menjadi dewa, lalu ada manusia dalam berbagai profesi dan hewan. Arca kepala Buddha asli kerap kali dicuri untuk kemudian dijual di pasar barang antik, kolektor, dan pasar ilegal. Tercatat dari 504 arca Buddha, terdapat banyak arca yang ditemukan dalam kondisi tanpa kepala. Candi Borobudur pernah dibom setelah pemugaran kedua di tahun 1985. Sebanyak 13 bom diletakkan oleh pelaku di sejumlah stupa kecil. Sebanyak 9 dari 13 bom tersebut meledak dan kemudian menghancurkan ratusan balok batu stupa. Setiap pengunjung yang datang ke Borobudur maka akan melingkari bangunan suci ini searah dengan jarum jam, terus naik ke undakan dan melalui tingkatan ranah dalam kosmologi Buddha. Oke, itu tadi sejarah singkat dan fakta menarik mengenai Candi Borobudur yang menjadi salah satu situs warisan dunia. Semoga kita semua dapat menjaganya dan tetap lestari. Terima kasih telah menonton dan tunggu video dari kami selanjutnya.